Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Instrumen Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah. Sebelum masuk ke materi, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian presentasi ini. Yang pertama, saya sendiri Herianto dengan NPM 2401010111 dan yang kedua ada Bapak Dwi Haryono dengan NPM 2401010112. Dan yang terakhir ada Ibu Ipong Siti Aisyah dengan NPM 2401010111. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial melalui instrumen fiskal dan moneter berbasis syariah. Materi ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencapaian maqasid syariah. Kami berharap penyajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi penonton, khususnya dalam melihat bagaimana konsep keuangan publik dan kebijakan moneter itu dijalankan dalam perspektif Islam. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan materi. Pada slide kedua ini, kita akan melihat gambaran umum mengenai mengapa pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi, dalam ekonomi Islam, pemerintah itu tidak hanya menjadi pengatur, akan tetapi menjadi penjaga stabilitas dan pencipta keadilan sosial. Jadi, semua bentuk intervensi ekonomi harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk mencapai maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Yaitu kemaslahatan umum bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Islam memiliki dua instrumen kebijakan, yaitu ada kebijakan fiskal syariah, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter syariah, yaitu kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dan stabilitas nilai uang tanpa bergantung pada bunga atau praktik yang bersifat spekulatif. Kedua instrumen ini bekerja bersama untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tidak hanya sehat dari sisi angka makro, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Baik, kita akan masuk ke slide 3. Pada slide ini kita mulai masuk ke pembahasan mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, kebijakan fiskal secara umum adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun di dalam Islam, konsep fiskal ini memiliki kedudukan yang lebih luas dan lebih dalam. Dalam Islam, kebijakan fiskal bukan hanya instrumen ekonomi, akan tetapi juga merupakan alat untuk menegakkan keadilan sosial, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan fiskal syariah ini. Yang pertama ada keadilan atau adl. Jadi, pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan fiskal menciptakan keseimbangan dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Distribusi harta harus adil agar kesejahteraan tersebar merata di masyarakat.
Kemudian yang kedua ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Penerimaan negara maupun pengeluaran negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kemudian yang ketiga ada amanah dan akuntabilitas, yaitu pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan tidak boleh berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir ada larangan riba, gharar, maisir, yaitu kebijakan fiskal dalam Islam harus bebas dari unsur-unsur yang merusak perekonomian seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir. Maisir ini merupakan spekulasi atau untung-untungan. Jadi dengan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata sesuai dengan maqasid syariah. Pada slide ini kita akan membahas tujuan kebijakan fiskal syariah. Yang pertama, kebijakan fiskal syariah bertujuan untuk menjamin pemerataan kesejahteraan. Artinya, negara harus memastikan bahwa distribusi pendapatan dan sumber daya berjalan secara adil, tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan, serta memastikan kelompok yang kurang mampu itu mendapatkan perhatian melalui zakat, infak, dan dana sosial lainnya. Kemudian yang kedua, kebijakan ini juga mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif. Jadi, pemerintah berperan memastikan bahwa transaksi, investasi, dan kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal syariah memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Jadi dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, mendorong ekonomi yang tidak hanya stabil dalam jangka pendek, akan tetapi juga berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Kemudian yang keempat, seluruh upaya ini pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan maqasid syariah. Hal ini mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya yaitu kebijakan ekonomi harus memberikan dampak yang positif pada 5 aspek tersebut, sehingga kehidupan masyarakat tetap bergerak menuju kemaslahatan dan kesejahteraan yang menyeluruh. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan fiskal syariah bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga instrumen moral dan sosial yang bertujuan untuk membawa kemakmuran yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Kita beralih pada slide selanjutnya yang membahas mengenai sumber pendapatan negara di dalam Islam. Yang pertama ada zakat, yaitu instrumen utama redistribusi harta yang wajib bagi umat Islam. Jadi, zakat ini dialokasikan kepada 8 golongan penerima atau asnaf, sehingga pendapatan ini sangat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemudian sumber pendapatan negara dalam Islam yang kedua ada kharaj, yaitu pajak atau tanah terutama yang dimiliki non-muslim atau tanah negara. Jadi kharaj ini menjadi salah satu sumber pemasukan stabil di negara Islam pada masa klasik. Kemudian yang ketiga ada jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh warga non-muslim
sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan negara terhadap mereka. Jadi, jizyah ini bukan bentuk penindasan, melainkan kewajiban sosial dalam struktur pemerintahan Islam. Yang keempat ada ghanimah dan fa'i, yaitu harta yang diperoleh dari peperangan maupun harta yang didapat tanpa peperangan. Keduanya menjadi cadangan penting negara untuk pembiayaan pertahanan, kesejahteraan masyarakat, dan berbagai kebutuhan umum. Kemudian yang kelima ada usyur dan humus. Jadi usyur merupakan biaya perdagangan lintas batas, sementara humus adalah 1/5 dari harta tertentu seperti tambang dan barang temuan. Kemudian yang terakhir adalah doribah atau pajak tambahan. Dalam Islam, pajak hanya diberlakukan jika sumber pendapatan utama seperti yang disebutkan di atas tadi, ada zakat, kharaj dan lainnya, tidak mencukupi untuk kepentingan publik. Artinya, pajak dalam Islam bersifat darurat dan proporsional, bukan alat eksploitasi. Jadi keseluruhan sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki mekanisme yang adil, jelas, dan berlandaskan syariah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dwi Haryono. Monggo Pak Dwi Haryono untuk melanjutkan pemaparan pada materi kali ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengeluaran negara dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak hanya berperan menjalankan fungsi administratif, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan tercapainya kemaslahatan umum atau maqasid syariah. Yang pertama, pengeluaran negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang masuk kategori duriyat, seperti keamanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ini merupakan bentuk komitmen negara untuk menjaga jiwa, akal, harta, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum seperti infrastruktur, transportasi, dan layanan sosial. Pengeluaran ini bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang produktif dan mendukung aktivitas masyarakat secara halal dan berkelanjutan. Selain itu, negara dalam Islam juga bertanggung jawab pada investasi sosial, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Semua ini bertujuan untuk memperkuat kualitas hidup umat dan membangun kemandirian ekonomi. Kemudian ada juga bantuan sosial dan subsidi bagi kelompok miskin, lemah, dan rentan. Ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam, di mana kekayaan harus beredar secara merata, tidak berputar hanya pada kelompok tertentu. Dalam konteks modern, pengeluaran negara ini dikelola melalui APBN, tetapi harus memegang prinsip syariah, amanah, transparansi, efisiensi, dan keadilan. Jadi pengeluaran negara bukan sekedar alokasi anggaran, tetapi wujud tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kesejahteraan rakyat sesuai ajaran Islam. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal di Indonesia atau perspektif syariah. Intinya, meskipun Indonesia menjalankan sistem ekonomi dual konvensional dan syariah, nilai-nilai syariah sudah mulai diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, pengelolaan APBN dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan. Ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti amanah, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Selanjutnya, pemerintah juga menggunakan instrumen keuangan syariah dalam kebijakan fiskal nasional. Contohnya adalah Sukuk Negara atau SBSN yang menjadi sumber pembiayaan APBN untuk berbagai proyek pembangunan. Selain itu, ada juga zakat, wakaf, dan dana sosial Islam yang dikelola melalui Baitul Mal yang turut mendukung aspek redistribusi ekonomi. Terakhir, sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan KNEKS semakin memperkuat integrasi fiskal syariah dalam sistem ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen syariah bukan hanya pelengkap, tetapi mulai berperan penting dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan menurut prinsip Islam. Selanjutnya, konsep kebijakan moneter dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas keuangan selaras dengan prinsip syariah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Yang pertama, tujuan utama kebijakan moneter Islam adalah menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan sektor real, serta memastikan kegiatan ekonomi bebas dari riba, gharar, dan spekulasi. Jadi berbeda dari sistem konvensional yang sering menggunakan bunga sebagai instrumen utama. Islam menolak bunga karena dianggap merugikan dan tidak adil. Kedua, Islam memandang bahwa uang bukan komoditas yang boleh diperdagangkan, tetapi hanya alat tukar. Artinya, keuntungan tidak boleh dicari dari uang itu sendiri, namun harus berasal dari aktivitas ekonomi real. Karena itu, sistem moneter Islam mendorong mekanisme bagi hasil, kerjasama usaha, serta investasi produktif yang memberikan manfaat nyata. Yang ketiga, dalam kebijakan moneter syariah, Bank Indonesia Syariah menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai syariah seperti SBIS, Sukuk Bank Indonesia, GWM Syariah, dan pembiayaan Qard Hasan. Instrumen-instrumen ini berfungsi mengatur likuiditas perbankan tanpa harus melibatkan bunga. Tujuan akhirnya adalah memastikan peredaran uang terjadi secara adil, mencegah penimbunan, menghindari spekulasi, dan mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan moneter Islam bukan hanya soal stabilitas keuangan, tetapi juga menjaga keadilan, etika, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik moneter Islam. Dalam Islam, ekonomi Islam, kebijakan moneter memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari sistem konvensional. Prinsip utamanya adalah bahwa uang bukanlah komoditas, melainkan hanya alat tukar. Artinya, uang tidak boleh diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara riba. Moneter Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas keuangan harus terhubung dengan sektor real. Jadi setiap transaksi harus berbasis kegiatan ekonomi yang nyata dan halal, bukan sekedar spekulasi. Inilah yang menjadikan sistem moneter Islam lebih stabil dan bebas dari unsur ketidakpastian atau gharar. Selain itu, sistem ini juga mendorong skema profit and loss sharing atau bagi hasil, sehingga resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara adil. Islam juga menolak praktik ihtikar atau penimbunan, serta melarang aktivitas spekulatif yang bisa merugikan masyarakat. Intinya, karakteristik moneter Islam dibangun untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi real tanpa melibatkan riba dan spekulasi. Dengan prinsip ini, kebijakan moneter syariah tidak hanya mengejar stabilitas harga, tetapi juga memastikan keberkahan dan kemaslahatan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter syariah, yaitu alat yang digunakan oleh Bank Indonesia Syariah untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi tetap berdasarkan
prinsip-prinsip syariah. Karena sistem syariah tidak mengenal bunga, maka instrumen yang digunakan pun berbeda dengan sistem konvensional. Instrumennya harus berbasis transaksi halal dan tidak menyebabkan ketidakadilan. Instrumen pertama yaitu SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, adalah surat berharga yang digunakan BI untuk mengatur likuiditas perbankan syariah melalui akad-akad syariah seperti jual beli atau ijarah. Bank yang kelebihan likuiditas dapat membeli SBIS dan BI dapat menyerap kelebihan uang melalui instrumen ini. Instrumen kedua adalah Sukuk Bank Indonesia atau SUKBI. Sukuk ini mirip dengan obligasi syariah tetapi khusus diterbitkan oleh BI untuk operasi moneter. Instrumen ini bertekad ijarah aset to be leased sehingga legal dan sesuai syariah. Instrumen ketiga adalah pembiayaan Qard Hasan, adalah pembiayaan tanpa imbalan dari BI kepada bank syariah untuk kondisi tertentu. Misalnya ketika bank memerlukan likuiditas jangka sangat pendek. Konsepnya adalah tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Selanjutnya, instrumen berikutnya adalah GWM syariah atau giro wajib minimum, adalah dana yang harus disimpan bank pada BI. Dengan menaikkan atau menurunkannya, BI bisa mengatur beberapa besar uang yang bisa disalurkan bank ke masyarakat. Selain itu, ada juga operasi pasar terbuka syariah yang dilakukan dengan menggunakan instrumen berbasis sukuk. Semua transaksi dilakukan dengan akad yang sesuai syariah, tidak ada riba maupun spekulasi. Dengan seluruh instrumen ini, BI dapat mengendalikan jumlah uang beredar sehingga stabilitas harga sekaligus mendukung pembiayaan sektor real. Artinya ekonomi akan tetap stabil namun tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah di prinsip-prinsip syariah. Disinilah keunikan moneter syariah, yaitu stabilitas ekonomi yang dicapai melalui mekanisme transaksi yang halal dan berkeadilan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Ibu Ipong. Monggo Ibu Ipong dipersilahkan. Selanjutnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah. Pada slide ini kita membahas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia Syariah dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pertama, Bank Indonesia Syariah mengatur likuiditas melalui berbagai instrumen keuangan yang berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau instrumen lain yang bebas riba. Pengaturan likuiditas ini penting untuk menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, perubahan likuiditas akan mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor real. Jika likuiditas meningkat, Bank Syariah memiliki ruang lebih besar untuk memberikan pembiayaan pada usaha-usaha produktif. Selanjutnya, peningkatan pembiayaan di sektor real akan mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif, seperti perdagangan, industri, dan UMKM. Ini yang menjadi ciri khas kebijakan moneter syariah. Berfokus pada sektor nyata, bukan transaksi spekulatif. Terakhir, dengan adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan likuiditas yang terkelola, stabilitas harga dan nilai uang dapat tercapai tanpa praktek riba. Artinya, keseimbangan ekonomi tetap terjaga melalui mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Dengan mekanisme inilah kebijakan moneter syariah mampu berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya, peran suku dan stabilitas ekonomi. Pada slide ini kita membahas peran suku dalam stabilitas ekonomi
Suku khususnya Suku Negara Syariah atau SBSN memiliki peran yang sangat strategi dalam perekonomian nasional. Pertama, SBSN memiliki fungsi ganda. Dari sisi fiskal, suku menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam APBN. Artinya, pemerintahan dapat memperoleh dana untuk menjalankan program negara tanpa menggunakan instrumen berbunga, sehingga tetap sesuai prinsip syariah. Dari sisi moneter, suku juga dipakai sebagai instrumen di pasar uang syariah. Instrumen ini membantu Bank Indonesia Syariah dalam mengatur likuiditas dan menjaga kestabilan sistem keuangan tanpa riba. Selain itu, suku sangat berkontribusi pada pembangunan ekonomi karena banyak diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur halal seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, hingga sarana keagamaan. Proyek-proyek ini bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional secara jangka panjang. Dengan perannya tersebut, suku turut menjaga stabilitas ekonomi makro, baik dari sisi keuangan pemerintah, kelancaran sistem moneter syariah, maupun pembangunan sektor real. Inilah mengapa suku menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, stabil, dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, perbandingan sistem konvensional vs syariah. Pada slide ini kita membahas perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Tujuannya agar kita memahami bagaimana kedua sistem bekerja serta apa nilai utama yang membedakannya. Pertama, dalam sistem ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan menghasilkan bunga. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi banyak bertumpu pada sektor keuangan, sehingga sering muncul praktek spekulasi, ketidakstabilan harga, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Sebaliknya, sistem ekonomi syariah menempatkan uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Karena itu, tidak ada riba gahar maupun masir. Setiap transaksi harus memiliki underlying set atau aktivitas real. Sistem syariah mendorong prinsip bagi hasil, keadilan, dan keseimbangan, sehingga pertumbuhan ekonomi harus selalu terhubung dengan sektor real. Dari sisi kebijakan, sistem konvensional mengandalkan instrumen bunga untuk mengatur stabilitas ekonomi, sedangkan sistem syariah menggunakan mekanisme seperti profil sharing, suku, dan instrumen berbasis aset. Kesimpulannya, perbedaan utama kedua sistem terletak pada nilai dan mekanisme. Sistem syariah lebih menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, sementara sistem konvensional cenderung mengejar profil dan efisiensi tanpa batasan moral syariah. Pemahaman berbanding ini penting agar kita dapat melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter syariah dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemaslahatan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan. Baik teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan ini, kita melihat bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter syariah adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian berbasis nilai-nilai Islam. Keduanya tidak hanya difokuskan pada stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.
Prinsip yang menjadi landasan kebijakan ekonomi syariah adalah keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan. Ketiga prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara otoritas fiskal, otoritas moneter, dan lembaga-lembaga syariah menjadi sangat penting. Kolaborasi inilah yang akan membawa perekonomian Indonesia menuju kondisi yang lebih kuat, lebih stabil, serta lebih berkah. Dengan harmonisasi kebijakan syariah yang baik, kita berharap Indonesia mampu mewujudkan misi Indonesia maju dan berkah. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, demikian pemaparan singkat kami mengenai instrumen pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kebijakan ekonomi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika masih ada pertanyaan, tanggapan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.